What's up, guys? Welcome to Podcaster Podcast Teresyana bersama aku Destina. dan aku Angel. Pada kesempatan kali ini kita punya bintang tamu yang spesial nih. Wah, spesial. Siapa nih, Jul? Siapa lagi kalau bukan Pak Budi. Halo. Sebelum kita memulai sesi Get to Know with Pak Pambudi ini, kita kan banyak ya untuk penonton-penonton mungkin ada yang belum kenal sama Pak Pambudi. Gimana kalau kita mempersilahkan Pak Budi untuk memperkenalkan diri dulu? Bintang tamu spesial. Spesialnya pakai telur. Nasi goreng itu, Pak. Oke deh. Tapi kalau dibilang bintang tamu rasanya kok tersanjung banget gitu loh, Destina sama Angel. Tapi oke lah kalau mau kenalan sama saya, mau kenal lebih jauh dengan saya. Tadi sudah disebut Pak Pambudi, betul. Panggilan saya Pak Pambudi, nama lengkapnya Yusef Suyatmin Pambudi. Jadi guru di SMA Teresyana 1 Semarang ini sebagai guru agama. Lalu saya sudah menikah, punya anak 1, cowok, usia TKB. Di Teresyana juga, bangga sebagai Teresian ya. Iya betul. Kami tinggal di daerah Banyumanik, Pudak Payung tepatnya, di daerah Banyumanik, masih kota Semarang, lumayan, ya. Itu kenalannya. Ya, terima kasih, Pak. Kan tadi kita sudah perkenalan nih, dan sekarang kita menyiapkan video yang spesial nih buat Pak Pam. Video apa? Itu, guys? Kira-kira apa ya videonya? Pak Pam penasaran enggak nih? Jangan-jangan video yang enggak ini. Aduh, enggak, Pak. Kalian bikin video Saya apaan? juga enggak berani kalau mau bikin video aneh-aneh loh, Pak. Nanti dipanggilin. Nanti nggak jadi tayang nih. Iya. Enggak lulus sensor. Ini mana? Sebentar ya, Pak. Ada. Langsung check it out videonya. Get to know. Wow. Ya. Kesan saya ketika pertama ini kali senior saya berjumpa ini. dengan Pak Pam Guru terhits ini. pada tahun 2010, beliau adalah figur yang mudah bergaul, Wow. supel, Oh. dan tentunya Terima menjadi kasih, guru Bu. yang luar biasa, aktif di berbagai macam kegiatan sekolah. First impression ke Papam, yang jelas beliau adalah orang yang sangat ramah. Karena waktu saya masih menjadi guru baru, baru pertama kali ke SMA Teresyana 1, dan pada waktu itu saya sedang sendirian di kantor, gabut, nggak ada temannya. Beliau tiba-tiba datang dengan semangat, kemudian menghampiri saya, memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan seluk-beluk tentang SMA Teresyana 1. Beliau mengajak saya berbicara. Wow. Orangnya sangat ramah, dan saya berpikir, wah, ini sepertinya kalau saya tanya-tanya ke beliau sepertinya nggak bakalan dimarahi ya kayaknya. Pertama saya pikir Pak Pam itu orangnya tegas, dari bahasanya juga lugas. Mungkin singkat seperti itu karena beliau juga kesiswaan, jadi cocok untuk dengan karakter seperti itu. Pak Pertama kali Wow. bertemu Ini nih. sama Pak Pam, first impression saya terhadap Pak Pam itu orangnya lumayan luas gitu, Oh, bisa lumayan. mencairkan suasana, Lumayan. terutama pas penerimaan siswa baru pas SMA. Jadi awal-awal aku ketemu Pak Pam itu aku pikir, oh ini orangnya tegas tapi lucu, juga orangnya tuh pintar ngomong gitu. Jadi aku sempat ngira Pak Pam itu kepala sekolah, kalau enggak guru PKN. Dan ternyata tebakanku salah ya guys ya. Ternyata Pak Pam itu guru agama. Itu tuh Pak Pam tuh orangnya galak, aku kirain Wis. pendiam. Ya mungkin nggak pendiam sih ya, mungkin karena aku belum kenal, karena waktu itu masih kelas 10, jadi belum berani ngajak ngomong. Dan waktu pertama kali ketemu juga itu aku kirain tuh Pak Pam tuh kayak guru BK gitu. Soalnya kan wajahnya tuh kayak wajah-wajah galak gitu kan.
Pas pertama kali lihat Pak Pam, vibes-nya itu seperti guru kesiswaan. Maaf ya Pak sebelumnya. Pada awalnya aku kira Pak Pam itu adalah guru yang galak dan gak bisa diajak bercanda. Galak. Killer. Saya merasakan bahwa Pak Pam adalah figur yang multi talenta. Beliau memiliki hobi dalam bidang seni, khususnya seni dalang. Woi, tuh ini. Beliau juga memiliki suara yang merdu dan tentunya juga memiliki jiwa wirausaha. Selama 3 tahun saya bekerja di SMA Teresiana, Pak Pam tetap menjadi Pak Pam yang pertama kali saya kenal, ya, tetap menjadi pribadi yang bersemangat, ramah, pekerja keras juga. Ya, luar biasa. Beliau juga sangat mengayomi guru-guru muda, membimbing, mengarahkan supaya kami tidak tersesat dalam bekerja. Tetapi ketika beliau sudah mulai marah, takut. Agak takut. Lalu setelah ketemu Pak Pam ternyata berbeda dengan tadi kesan pertama. Setelah ketemu Pak Pam orangnya ramah, baik. Memang masih ada sikap lugas dan tegasnya, tapi lebih dominan ke ramahnya itu terhadap orang-orang baru. Lalu Pak Pam juga terkadang memberikan joke-joke ringan yang sedikit mencairkan suasana, sehingga membuat Pak Pam juga menjadi orang yang lucu. Setelah bertemu langsung dengan Pak Pam, orangnya juga lumayan tegas sih, terutama dalam menangani siswa-siswa yang telah melanggar peraturan sekolah gitu. Termasuk dia. Setelah kenal Pak Pam itu orangnya lucu. Terus kalau bicara lancar banget sama bagus banget. Jadi pendengarnya tuh suka buat dengerin Pak Pam ngomong. Lalu Pak Pam itu orangnya baik banget, terus suka nolong murid-muridnya gitu. Ternyata Pak Pam tuh orangnya sabar banget, lucu banget, asik banget. Karena apa? Saat mengajar tuh Pak Pam itu tapi ada waktunya bercanda juga. Jadi waktu bercanda itu tuh murid tuh merasa tidak bosan gitu loh. Murid tuh bisa tertawa gitu kan. Istilahnya enak gitu kan saat mengikuti pelajarannya Pak Pam. Ternyata Pak Pam itu orangnya ceria, suka melucu, bisa membangun suasana dan tentunya menghibur orang lain. Makanya ada pepatah mengatakan, jangan menilai orang lain dari luarnya kalau kita belum mengenal atau mengertinya. Kembangkan terus multi talenta Pak Pam dan setia dalam panggilan sebagai pendidik. Amin. Akhir kata, Pak Pam memang oke. Wow, keren banget. Pesan untuk Pak Pam, tetaplah menjadi Pak Pam yang apa adanya, yang sederhana, ya, humble, kemudian selalu sabar mengajari saya dan juga teman-teman guru muda yang masih banyak harus belajar dalam bagaimana sih menjadi guru yang baik, yang ideal untuk SMA Teresiana. Mohon bimbingannya terus Pak Pam, dan sukses terus untuk Pak Pam ke depannya. Semoga Pak Pam tetap menjadi orang yang seperti ini, tetap ramah, tetap baik, tetap supel, dan tetap lucu, serta tidak meninggalkan sifat lugas dan tegas terhadap ketika menangani siswa yang membutuhkan penanganan khusus. Lalu tetap semangat dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab di SMA Teresiana 1 Semarang sebagai guru agama dan sebagai kesiswaan. Oke, terima kasih. Semangat ngajar ya Pak, karena jadi guru kan gak gampang gitu. Siap. Jangan menyerah, tetap semangat Pak Pam. Lalu jangan mudah capek kalau ngajar kita Pak Pam, karena ya walaupun muridnya nyeleneh, tapi kita tetap suka kok kalau Pak Pam ngajarin kita. Ya Pak, semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Terima kasih Pak. Pak Pam tetap sabar dalam mengajar. Pak Pam tetap semangat
Meskipun terkadang ada muridnya yang bandel dan muridnya itu terkadang membuat Pak Pam jengkel, Pak Pam tetap kocak tapi mengena. Semoga Pak Pam juga tetap bisa menginspirasi murid-muridnya. Pak Pam bisa untuk selalu membuat muridnya itu tertawa saat Pak Pam mengajar, saat muridnya mengikuti pelajarannya Pak Pam. Pak Pam tetap sehat. Amin. Sukses terus buat Pak Pam. Terima kasih Pak Pam. Pesan dariku untuk Pak Pam adalah semoga kedepannya Pak Pam sukses selalu, bisa ngebimbing murid lebih baik lagi, dan sabar-sabar terus ya Kak sama murid-murid. Sabar, sabar. Yeay, itulah video yang sangat spesial. Ini kalian bikinnya kapan sih? Wah, rahasia dong Pak. Sangat-sangat dirahasiakan. Oh ya bisa-bisanya sih kalian ini. Oh iya. Kayak video perpisahan aja, emang mau berpisah? Enggak ada. Gimana nih Pak tanggapannya sama video? Aduh. Sebenarnya tersanjung banget sih, nggak sebegitu baiknya sih saya ini. Bener. Kesannya gitu, maksudnya ya inilah saya gitu. Inilah saya. Ya intinya bahwa saya bekerja, mencintai pekerjaan saya dan berusaha sebaik mungkin kan gitu. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan sebaik-baiknya. Sebenarnya tersanjung sama Bu Eli tadi bilang multi talent. Aduh, multi talentnya di mana sih? Oke. Jadi ini tadi kan ada yang bilang Pak Pambudi multi talent nih. Nah, sekarang kita untuk masuk ke sesi ini kita mau kepo-kepo nih Pak. Untuk perjalanan karirnya Pak Pam nih. Dari awal tuh kita dengar-dengar mau atau sudah jadi Romo, terus sampai sekarang sudah jadi guru di SMA Teresiana. Ini perjalanannya gimana nih Pak? Mau jadi Romo betul. Kalau sudah jadi Romo belum jadi Romo. Tapi memang betul, saya pernah mengalami pendidikan calon Romo atau calon pastor dalam tradisi agama Katolik tuh memang ada pendidikan itu, dan memang betul saya mengikuti itu, mengalami pendidikan sampai tingkat seminari tinggi. Seminari tinggi itu di Yogyakarta, yaitu menjadi istilahnya atau sebutannya itu frater ya, calon pastor frater. Betul, saya sampai jadi frater tingkat 4 waktu itu. Lalu prosesnya berproses ya waktu itu sampai akhirnya begini. Intinya gini, panggilan itu misteri. Panggilan jadi seorang pastor itu misteri. Setiap orang juga orang yang merasa terpanggil, dia akan mencoba untuk menanggapi panggilan itu, tapi pada akhirnya ketika menemukan pilihan-pilihan atau menemukan situasi atau pengalaman-pengalaman dibimbing, dibantu oleh para pembimbing rohani, bisa jadi sampai pada keputusan yang berbeda. Nah, kalau sudah ditahbiskan jadi seorang pastor, memang itu sudah memang karena dia menjadi seorang pastor ya, tetapi kalau sebelum sampai ke situ bisa untuk memutuskan untuk berhenti. Maka saya juga seperti itu. Waktu itu tahun 2006 saya memutuskan untuk mundur dari pendidikan calon pastor. Tetapi saya tetap konsisten melanjutkan pendidikan S1-nya. Jadi saya selesaikan, kemudian saya tidak di asrama lagi, tapi di kos ya. Jadi saya kos sambil juga bekerja. Gitu. Pekerjaan pertama saya waktu itu adalah di LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat milik Romo-Romo Yesuit waktu itu, namanya JRS, Jesuit Refugee Service, yang waktu itu saya dipercaya atau diberi tugas untuk mendampingi anak-anak yang trauma karena gempa. Waktu itu tahun 2006 kan ada gempa besar, bencana. Di tahun 2006 itu ada gempa di Jogja dan Jawa Tengah waktu itu, dan saya terlibat di dalam proses itu ya, mendampingi anak-anak itu. Iya, betul. Nah, 1 tahun di situ, kemudian selesai kontrak di JRS, kemudian saya melamar di PT Canisius. PT Canisius itu bukan sekolah tapi percetakan buku. Saya melamar di sebuah percetakan. Ya waktu itu sebenarnya saya itu sudah pengen jadi guru, Destina dan Angel. Saya itu sudah ngelamar kemana-mana. Di Jogja itu saya sudah
hampir semua yayasan, semua sekolah-sekolah itu saya kirimi lamaran untuk jadi guru. Ternyata nggak diterima. Belum ada yang terima ya? Belum ada yang terima. Terus kemudian saya melamar di Kanisius itu, di percetakan, akhirnya saya diterima. Nah, di akhir tahun 2009 itu teman saya yang bekerja di sini ya, di SMA Teresiana ini ya, kakak kelas saya dulu juga bertanya pada saya begini, "Pak, saya pengen jadi guru, Rak." "Wis to, Mas. Gimana Mas, ada lowongan nggak? Ngelamar nang Teresiana." Iya. Nah, tapi dia bilang begini, "Tapi nanti sainganmu juga banyak. Tapi ya coba aja." Nah, akhirnya saya coba, singkat cerita saya diterima. Tahun 2010 saya diterima di SMA Teresiana. Ya, artinya diterima di yayasan ini, sekolah-sekolah Teresiana. Lalu kemudian ditugaskan di SMA Teresiana 1 Semarang. Sejak saat itu, ya. Sebagai guru agama. Sebagai guru agama. Nah, gitu. Kalau kita lihat dari sosial media tuh Pak Pambudi juga bercocok tanam. Bahkan anaknya sendiri juga sudah ikut. diajarkan untuk bercocok tanam nih. Ini memang hobi atau gimana nih Pak? Ya, kalau itu sih sebenarnya karena latar belakang saya itu anak petani. Bapak saya, orang tua saya itu petani, mertua saya juga petani. Jadi apa ya, istilahnya darah petani tetap ada. Meskipun saya tinggal di kota itu loh. Maka ketika kami sudah punya rumah di daerah Pudak Payung itu, lalu kami berpikir, saya dengan istri itu, gimana caranya depan rumah sama belakang rumah itu tidak terus dipaving semua gitu, tapi ada tempat hijau yang bisa buat berkreasi. Sih sebenarnya berkreasi kok. Dari tahun ke tahun, dari proses bulan per bulan tuh sebenarnya tampilan kebun saya itu berubah-ubah. Dan itu pasti menemukan sesuatu yang baru. Meskipun memang saya kan belajar juga gimana sih merawat tanaman ini, gimana merawat tanaman itu. Lalu juga sebenarnya di belakang rumah itu kan tanahnya gersang. Tapi gimana caranya, terus kami pulang ke Jogja itu bawa pupuk dari Jogja ke kandang. Ya, Bapak di Jogja itu kan punya sapi. Jadi kan kotorannya kan bisa untuk pupuk. Sebenarnya biji-bijikan, tapi ya itulah yang bagus untuk tanaman. Kan memang nutrisi untuk tanaman itu kan memang pupuk, salah satunya pupuk kandang. Gitu. Berapa karung tuh Pak? Beberapa kali setiap kali, misalnya kami taruh di bagasi belakang itu 1 karung itu kotoran sapi itu yang sudah kering ya, jangan bayangkan bahwa kotoran basah gitu. Gitu. Kalau tadi kita udah bahas tentang hobi dan pekerjaannya Pak Pam, kira-kira ada nggak sih Pak dari kisah hidup Pak Pam yang mungkin Pak Pam memiliki titik terberat ataupun Jatuh bangun pasti ada ya, pasti ada dalam kehidupan setiap orang itu pasti mengalami. Hanya kadang berbeda-beda ya. Betul, kalau dalam pengalaman hidup saya juga mengalami pengalaman berat. Pengalaman paling berat saya alami itu pengalaman kehilangan. Iya, terutama ketika kami itu kan saya dengan istri itu kehilangan anak pertama kami. Jadi Juan ini anak saya yang sekarang ini kan sebenarnya anak kedua. Jadi anak kami yang pertama itu seharusnya lahir tahun 2013 ya, tahun 2013 kan. Ya, waktu itu ya semuanya sudah dipersiapkan karena dia anak kami yang pertama ini meninggal itu di usia 8 bulan di kandungan. Jadi sebenarnya sudah siap untuk lahir. Sudah siap untuk dilahirkan dan kami sudah persiapan. Namanya anak pertama kan dalam tradisi kami orang Jawa. Ketika usia 7 bulan kan ada mitoni. Kami misa, ada perayaan karisi mitoni gitu, mengundang banyak orang, bersyukur karena kehamilan dan juga mohon berkat Tuhan untuk kelahiran, dan kami sudah persiapan, segalanya dipersiapkan. Bagi kami anak pertama, bagi mertua kami itu, bagi mertua saya itu cucu pertama, pasti akan dinanti-nantikan. Dan waktu itu sudah tahu jenis kelaminnya cowok lagi. Itu kan udah dirindukan, semua ada persiapan. Nah, kira-kira kan itu kalau
usia 8 bulan kan berarti 1 bulan lagi ya. Iya, udah. Nah, justru pada saat usia 8 bulan itu tensinya istri saya naik terus ya, dalam taraf yang tidak normal, naik ya. Dan itu kan menurut dokter kan memang membahayakan janin dan juga membahayakan ibu yang akan melahirkan. Iya. Karena dalam tensi tinggi itu kan pokoknya membahayakan intinya itu. Nah, keduanya. maka dokter menyarankan untuk diambil tindakan, diberi obat penurun tensi, tapi juga kadarnya dikurangi begitu supaya tidak membahayakan janin. Nah, lalu direncanakan waktu itu untuk operasi. 2 minggu sebelum operasi itu kan setiap kali kami mengadakan cek ya, jadi dicek terus. Iya betul. Nah, persis 1 minggu sebelum tanggal operasi yang ditentukan, tanggal 17 Juni 2013 itu kami kontrol. Paginya itu istri sudah bilang, ya ini adik kok nggak nendang-nendang kan, biasanya kan karena udah usia itu udah kerasa nendang-nendang kan gitu, kok itu diem. Saya juga bilang tidur kali gitu. Istri saya udah kerasa sebenarnya, udah kerasa. Lalu sore harinya ketika kami cek ke dokter, ketika dokter udah memeriksa itu, ya kelihatan panik. Udah mulai curiga nih, ada apa? Lalu setelah beberapa kali diperiksa, dokter mengatakan, Pak, Bu, mohon maaf, ini anaknya sudah meninggal. Wah, itu kata-kata itu sudah petir di siang bolong ya, jeduer gitu ya. Ya waktu itu saya tidak bilang apa-apa, cuma diem gitu, lalu lihat istri saya ekspresinya, ya jelas pasti sedih banget ya, nggak bisa dibayangkan pokoknya. Lalu terus kemudian istri saya dibawa ke ruang perawatan. Nah, kan saya disuruh keluar begitu memberitahu orang tua. Saya keluar tidak langsung beritahu orang tua, nggak bisa saya. Nggak tahu saya waktu itu marah, pokoknya campur ya, sedih, marah, kecewa, pokoknya sampai saya itu teriak-teriak di parkiran rumah sakit, nggak tahu, mungkin agak lama sampai ditenangkan oleh satpam, terus kemudian dibawa ke pos satpam, ditenangkan dulu, gimana gitu. Lalu dia bisa tenang, baru kemudian dibantu oleh security untuk telepon orang tua. Nah, terus kemudian ketika sambung dengan orang tua, saya matur ke bapak saya, bapak mertua. Pak, menikah bahasa Jawa ya, karena saya komunikasi dengan beliau itu dengan bahasa Jawa. Saya bilang begini, Pak, wayahipun pun badhe lahir. Pak, cucunya sudah mau lahir, mohon ke Semarang. Dia bilang gitu, saya tidak bilang yang bla 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 bla, enggak. Tidak bilang Lalu akhirnya mereka datang ya baru tahu semuanya gitu. Itu peristiwa berat. Waktu itu berat banget. Bayangkan yang sudah persiapkan ya, dan hari-hari setelahnya itu juga berproses. Waktu masih di rumah sakit itu, karena kami di kamar kelas 2, di sebelahnya itu ada juga pasien yang habis melahirkan. Anaknya hidup. Lalu setiap kali nangis ini kan ikut sedih gitu loh. Anakku ra ono. Saya bisa cerita begini dengan lancar saat ini karena sudah sekian tahun, tapi saat itu tidak. Saya tidak bisa cerita dengan banyak orang karena masih kecewa, marah dan sebagainya. Dan waktu itu kan saya jadi wali kelas. Bulan Juni itu adalah saat penerimaan raport. Bayangkan, teman-teman saya waktu itu luar biasa sekali dukungan dari teman-teman guru, bapak ibu guru yang waktu itu dukungan moral, dukungan ya luar biasa. Raport dibikinkan. Lalu beberapa teman muda yang waktu itu datang ke rumah sakit membawa satu bundle raport untuk saya tanda tangani, kan memang yang tanda tangan harus saya. Ya, tanda tangan saya sebagai wali kelas harus tanda tangan. Mereka membawakan. Mereka sampai rumah sakit itu tidak terus bilang mau Pak mau minta tanda tangan, enggak. Mereka nangis. Itu waktu itu ada Miss Vitalista yang sekarang sudah tidak di Teresana lagi, sekarang beliau di Jakarta. Itu nangis bareng gitu ya. Bisa merasakan ya kepedihan itu. Ya itu berproses, tapi kemudian ya itu saya juga merasa waktu itu marah pada Tuhan. Apakah ini tuh hukuman buat saya sih? Kenapa sih Tuhan? Maksudmu itu opo kan gitu? Jawaban Tuhan itu tidak serta-merta. 40 hari atau lebih waktu itu saya bermimpi. Mimpi apa? Nah, itu yang saya anggap sebagai jawaban sih. Ibu saya kan sudah meninggal sebelumnya. Ya.
Saya bermimpi ketemu ibu, melihat ibu itu bopong anak kecil. Nggak ada kata-kata apa-apa, cuman ibu itu tersenyum. Ya udah, oh ini jawaban. Setelah saya bangun, oh Udah, ini toh sama-sama maksudmu. di surga. Lalu saya bilang pada istri, Dek, nggak usah sedih lagi. Adik sudah bahagia sama ibu, udah Sama nenek. sama neneknya. Kayaknya neneknya pengen Iya, pengen juga. bopong cucu. Iya. Ya sudah, karena memang ibu saya belum pernah ngalami bopong Bopong cucu. cucu. Kayaknya seperti apalah gitu, saya nggak tahu. Tapi itulah saya anggap sebagai jawaban. Sejak saat itu kami mulai bangkit lagi dari keterpurukan, mulai kembali berdoa. Jujur saya waktu itu lalu guru agama, bayangkan ya, guru agama diuji seperti itu, lalu tidak berdoa lagi. Benar, betul saya akui waktu itu. Imannya runtuh. Iya, tapi kemudian mulai bangkit lagi dan keyakinan kami mulai tumbuh lagi. meningkat, ya. Lalu membangun keyakinan dengan ikut novena, meminta pada Tuhan, ikut novena di Gua Kerep tiap minggu kedua waktu itu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun dijawab sama Tuhan. Tahun 2015 waktu itu bulan bulan Juni dijawab oleh Tuhan kehamilan berikutnya. Lah lahirlah di tahun 2016 itu Juan. Lahirlah Juan. Itu juga anugerah buat saya, luar biasa. Anugerah luar biasa Wangi buat saya. sehabis hujan. Kebahagiaan yang tak tergantikan. Oh ini toh hadiah dari Tuhan ini. Iya. Itulah kisahnya. Panjang ya. Iya. Moga-moga nggak bosan loh. Sangat menyentuh hati. Kita agak ini lihat Pak Pam tuh pengalamannya banyak banget. Jadi ya bener kata first impression dari teman-teman ya Pak ya. Banyak sekali kreatif, juga banyak pengalaman gitu. Yang sangat tak terlupakan. Terus Aku terkesan sama kata-kata kalian ini nih. Never let your fear decide your future. Jangan biarkan ketakutanmu itu menghancurkan atau menentukan masa depanmu. Karena kadang-kadang memang kita itu kan takut ya, takut nyoba ini dan itu, takut macam-macam lalu. takut masa depan gimana? Iya, Takut salah mengambil gimana? pilihan, jadi apa? Tapi Tuhan udah punya rencana. Betul. Terus. Ya ini sudah pelajaran agama. Dengan guru agama. Iya. Akhirnya bermuara ke situ. Iya. Ini nggak terasa kita udah di penghujung acara nih ya. Wow. Udah lumayan banyak yang kita bahas sama Pak Pambudi, special guest kita hari ini. Oh ya, satu lagi buat Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang tadi di video tadi ya, makasih banget lo ya, makasih banget. Tapi saya nggak sebaik itu sebenarnya. Tapi oke lah, kita bekerja bersama, kita berjuang bersama demi kemajuan sekolah kita dan tentunya buat kemajuan kita ya, pengajuan kita. Karena kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, yang berkembang itu bukan yang tempat kita bekerja, tapi juga diri kita. Diri kita itu juga berkembang jadi lebih baik. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak sudah Oke, menyempatkan Angel. waktunya menjadi bintang tamu kita hari ini. Tapi kalau kita langsung selesai agak nggak enak nih. Nggak enak nih. Kita gimana kalau kita main game dulu Pak? Main game apa? Wah, nih. Game apa nih Jul? Yang suka gamenya anak saya. Oh, ya enggak apa nanti Tiap hari habis minta ini. main game. Habis ini praktek sama Juan nih Pak. Gamenya seru nih Pak. Iya masa kamu nggak tahu sih? Apa tuh? Game yang lagi ngehits itu loh. This or that. Oh. Gimana nih mainnya? Apa itu? Ajarin. Disordered Ajarin, itu. Pak Pam. Jadi nanti kita bakal kasih 2 pilihan untuk Pak Pambudi. Nah, Pak Budi cukup pilih salah satu di antara itu. Dan diberi alasan nih kenapa pilih pilihan Pak itu. Pam memilih itu. Oh. Ya. Sudah siap belum Pak? Siap belum Pak? Siap nggak siap harus siap. Iya, yuk. Oke. Langsung Pak. Pilihan yang pertama. Oh. Pak Pam mau jadi seniman atau guru? Guru. Guru. Kenapa nih, Pak? Ya dengan guru pun bisa menjadi seniman. Oh iya. Iya, guru yang nyeni. Oh kan gitu. Guru yang nyeni. Tapi pernah jadi seniman enggak Pak nih? Pernah mencoba? Suka seniman, suka apa bidang-bidang tuh, Pak? seni. Terutama saya paling senang itu kan seni wayang. Wayang kulit. Ya. Tradisional. Dari kecil itu. Karena hiburan saya dari kecil seperti itu. Yuk, selanjutnya. Ini Pak Pambudi suka PTM atau PJJ nih? PTM atau PJJ? Suka PTM dong. Kenapa nih Pak?
Ya jelas kalau PTM kan bisa melihat wajah-wajah kalian. Bayangkan PJJ yang lihat hanya icon, hanya gambar, ada yang gambar melet, gambar kartun, kura-kura. Iya. Berbagai macam hal. Jadi lebih milih untuk PTM karena Iya, bisa. ya semoga Tuhan mengizinkan ya. Semoga kita bisa lebih cepat PTM. Iya. Oke, selanjutnya Pak Budi lebih milih bercocok tanam atau mengajar? Mengajar. 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 Ya, alasannya Pak? Ya dengan mengajar saya bisa berbagi pengalaman yang bercocok tanam tadi. betul. Dari mengajar pun ya mengajar bercocok tanam itu juga mengajar loh. Iya. Iya. Kalau bisa 2, kenapa harus 1? Iya. Tapi jangan istri. Iya. Aduh, jangan itu. Terus kalau tadi kita bahas ada anak ndablek nih, pilih anak ndablek atau anak pasif nih, Pak? Ndablek. Oh. Kenapa nih? Nah justru ada dinamikanya. iya. Pasif tuh saya malah nggak tahu. Ini Anak ini gimana? iya. Gitu, tidak terdeteksi ya, Pak. Lebih suka ndablek karena dengan itu berproses ya. Oh. Aman, Pak. Siapa? Oke. Tuh ini gamesnya sudah sampai sini atau Papa mau nambahin lagi? Menyampaikan sepatah dua kata. Sudah banyak tadi ya, Iya, udah banyak sharingnya, udah banyak banget. Pokoknya ya buat anak-anak muda ya dalam situasi apapun, situasi kita pandemi ini pun jangan sampai ketakutanmu itu menghancurkan hidupmu. Wah. Jangan pernah takut untuk mencoba ya. Saya itu juga mencoba hal yang baru loh. Dari tadi kalau bercocok tanam atau kan sudah biasa ya. Saya mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Dan saya itu sebenarnya takut mencoba. Bisnis. Ya. Saya terinspirasi dari anak-anak muda seperti kalian-kalian. Dulu ada siswa yang ke sekolah itu selalu bawa dagangan. Oh iya. Ada yang bawa bakpao, ada yang bawa alat tulis dijual ke teman-temannya, ditawarin. Nggak malu ya, Pak? Nggak malu. Dan itu luar biasa loh. Ya setiap pagi bahkan dia masuk ke ruang guru, misal pas istirahat, dia tidak menggunakan waktu istirahatnya untuk jajan atau apa, dia malah masuk ke ruang guru, Pak mau bakpao enggak? Gitu. Ya, untuk pesanan misalnya untuk besok dan sebagainya, menawarkan. Maka saya mencoba sesuatu yang baru, ini bisnis. Bisnis. Gitu. Bisnis apa nih, Pak? Jualan madu. Madu. Gitu. Ini sudah banyak sekali pengalaman yang kita dengar dari Pak Pam. Kita berterima kasih banyak banget dari ini. Oke, ya, moga-moga bermanfaat ya buat kita semua. Ya. Terima kasih juga buat para penonton yang sudah menonton video ini sampai akhirnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you fellas!